Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab penulis beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita memohon kepada Allah hidayah serta taufik darinya sehingga kita bisa istiqamah di atas ilmu dan amal insyaallah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan terakhir kita masih nyangkut pada pembahasan hadis yang nomor 14, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya, yang ada di halaman 51 dari pertengahan sampai akhir. Di situ penulis mengatakan rahimahullahu taala, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya. Di akhir hadis Nabi bersabda, Allah menetapkan ketetapan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketetapan apapun yang dia kehendaki. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan qadari dan ketetapan syar'i. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, di akhir pertemuan, bahwasanya ketetapan Allah itu qada Allah, kan di sini bahasanya wa yaqdi. Masdarnya adalah qada. Qada Allah itu ada dua. Qada yang qadari berkaitan dengan takdir, apa yang Allah lakukan terhadap makhluknya, dan qada yang kedua, ketetapan yang kedua, yaitu syar'i, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Kata Allah Azza wa Jalla, lahul khalqu wal amr. Milik Allah lah kedua ketetapan ini. Ketetapan berkaitan dengan makhluknya yang berkaitan dengan takdir. Ada yang Allah ciptakan warna kulitnya hitam, ada yang Allah ciptakan keriting, ada yang Allah ciptakan dari rahim seorang yang kafir, ada yang Allah wafatkan kafir, semoga Allah jauhkan kita dari kekufuran, dan ada yang Allah jadikan dia muslim, muwahhid, ahli tauhid, kokoh istiqamah di atas sunnah dari awal dia lahir sampai dia meninggal. Ada yang demikian, ini takdir Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan makhluk. Kemudian takdir atau qada, ketetapan yang berkaitan dengan syariat Allah, ya aturan-aturan agama. Contohnya yang makan tidak boleh pakai tangan kiri. Ini aturan agama. Kemudian apa lagi? Aturan agama, salat sehari 5 kali yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Rawatibnya 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur 2 rakaat, dan seterusnya. Ini syar'i. Dan kita meyakini bahwasanya semua yang ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam bentuk qadari maupun syar'i, semuanya adalah baik, semuanya adalah tepat, semuanya adalah benar. Ini keyakinan kita kepada qada, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang Allah kasih rezekinya demikian, yaitu yang paling benar sudah. Ada yang Allah jadikan kaya, itu yang sudah paling benar, sesuai dengan ketetapan Allah. Ada mungkin di antara kita yang Allah berikan anak putra saja, itu sudah ketetapan Allah. Maka kita harus menerima apa adanya. Ada sebagian yang Allah berikan wanita putri saja, maka bersyukur. Ada sebagian yang Allah berikan putra dan putri sekaligus, bersyukur. Ada yang tidak Allah berikan, ya bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini berkaitan dengan ketetapan Allah qadari, berhubungan dengan takdir Allah kepada makhluknya.
Kenapa kita harus menerima apa adanya? Karena ini kerajaan milik Allah. Apakah pantas kita sebagai hamba menyangkal keputusan Sang Maharaja? Tidak pantas. Makanya dalam surat Asy-Syura, di akhir surat Asy-Syura, kata Allah Azza wa Jalla, lahu mulkus samawati wal ard. Semua kerajaan ini yang di langit dan di bumi milik siapa? Lahu, milik Allah saja. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apapun yang Allah mau. Yahabu liman yasha'u dzukrinatha wa yahabu liman yasha'u. Yahabu liman yasha'u dzukrana wa yahabu liman yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kalau Allah mau, Allah berikan antum putra. Kalau Allah mau, Allah berikan antum putri. Kemudian kata Allah, au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Atau kalau mau Allah jadikan antum punya anak putra plus putri sekaligus. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Dan kalau Allah mau, Allah jadikan sebagian mungkin tidak punya anak. Ini berat sebenarnya kita sampaikan. Cuman maknanya begitu dalam. Kemudian kata Allah menutup ayatnya, wallahu innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Itu sudah yang paling pas. Itu sudah yang paling cocok. Itu sudah yang paling benar sudah. Dan Allah maha qadir, maha kuasa. Dia raja. Kita mau apa? Segala keputusan Allah harus kita patuhi. Kita katakan alhamdulillah. Kemungkinannya dua. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya semua amal menjadi terlaksana dengan sempurna. Atau kemungkinan yang kedua, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, ada pilihan yang lain. Hanya itu yang bisa katakan. Demikian pula qada. Apa tadi qada? Ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Yang bersifat apa? Syariat, berhubungan dengan agama yang keluar melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ketetapan yang berkaitan dengan syariat, maka itu yang paling pas. Itu yang paling benar. Ketika wanita diperintahkan untuk berhijab, ketika wanita muslimah diperintahkan untuk jangan sering-sering kelayapan, jangan sering-sering keluar rumah, itu sudah yang paling pas. Kita lihat banyak orang tidak mau patuh pada aturan syariat. Apa yang terjadi? Kerusakan. Dari mana perzinahan terjadi, perselingkuhan terjadi? Sebabnya adalah karena kita tidak mau manut pada aturan Allah Azza wa Jalla. Padahal ketetapan ini adalah ketetapan yang paling pas. Maka ini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya, dan Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apapun yang Allah kehendaki. Semuanya adalah yang paling benar, semuanya adalah yang paling baik. Adapun kita, bagi kita itu baik, belum tentu itu baik. Mungkin boleh jadi baik, boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ada di antara hambaku yang kalau aku jadikan dia kaya, rusak dia. Kalau aku jadikan dia kaya raya, hancur dia. Makanya tidak Allah jadikan kaya. Makanya Allah tidak berikan rizki. Ada sebagian orang yang mungkin rizkinya berupa sabar. Ada sebagian lain rizkinya berupa apa? Syukur. Ini ketetapan Allah dan semuanya adalah benar. Maka ini berkaitan dengan hadis yang ke-14. Terakhir ya di apa? Setelah titik terakhir kata beliau, inilah kondisi atau di atasnya tidaklah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris terakhir. Kata penulis, tidaklah ada dalam hak beliau suatu perkara mubah, murni, yang tidak ada pahala dan balasannya, apalagi bagi hal-hal yang tidak diperintahkan. Tidak ada dari ucapan Nabi SAW yang hukumnya apa? Hukumnya mubah atau hukumnya haram, maksudnya
sesuatu yang tercela dari ucapan Nabi, tidak ada. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu secara umum. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha. Yang dia ucapkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Kemudian penulis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pembahasan. Kata beliau, inilah kondisi seorang hamba yang sekaligus sebagai Rasul yang beliau pilih sendiri kedudukan tersebut. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah antara pilihan menjadi seorang raja dan Rasul, dan pilihan yang kedua seorang hamba dan Rasul. Maka mana yang beliau pilih? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nabi SAW lebih memilih untuk menjadi seorang hamba dan Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Dan kata penulis, kedudukan inilah yang merupakan derajat tertinggi. Yaitu ketika beliau diberi pilihan oleh Allah antara menjadi seorang raja sekaligus Rasul atau seorang hamba sekaligus Rasul. Kedudukan mana yang paling tinggi? Rajakah atau hamba? Hamba. Saat itu Nabi SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihima assalatu wassalam. Lalu kemudian Nabi SAW melihat ke atas langit, dan beliau melihat ada satu malaikat yang turun. Maka kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, hadal malak, malaikat ini tidak pernah turun semenjak dia diciptakan. Maka malaikat ini turun khusus Allah berikan tugas untuk menyampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, arsalani ilaika rabbuk." Allah mengutusku kepadamu. Amalakan ja'alak am abdan rasula. Mana yang kamu pilih, menjadi raja atau hamba? Maka kemudian Nabi SAW diberikan jawabannya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, kata malaikat Jibril, tawadha' li rabbik. Hendaknya kau tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud tawadhu? Merendah di hadapan satu-satunya raja, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah yang memiliki 3 nama sekaligus yang mewakili makna raja. Apa? Al-Malik, kemudian Al-Malik, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Kemudian Malik, Maliki yaumiddin. Kemudian yang ketiga, Malik. Ketiganya menunjukkan makna raja, maha raja. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la bal abdan rasul. Aku lebih memilih untuk menjadi hamba sekaligus Rasul. Maka ini pilihan terbaik bagi kita, memilih untuk menjadi hamba saja. Tidak memilih untuk menjadi seorang yang tinggi kedudukannya di hadapan yang maha tinggi, di hadapan Raja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita temukan nama yang paling mulia, nama yang paling baik adalah Malikul Amlak, raja di raja. Kan ada nama anak dikasih nama Kaisar mungkin ya. Atau dikasih nama siapa? Napoleon misalkan, ya, raja kafir malah. Atau diberikan nama, ada yang nama Fir'aun? Tidak ada. Jangan. Yang paling baik adalah nama yang menunjukkan penghambaan di hadapan Sang Maharaja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selesai kita dari pembahasan hadis ke-14. Poinnya adalah kita berupaya untuk berbuat baik bagaimanapun caranya. Baik dengan tangan kita langsung maupun dengan perantara orang lain. Kita yang menjadi perantaranya melalui syafaat kita. Kemudian poin nomor 15, hadis ke-15, bergaul dengan manusia sesuai dengan kedudukannya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzilun nasa manazilahum." Pergaulilah manusia sesuai dengan kedudukannya, atau posisikan manusia sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan posisi mereka. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Maka hadis ini, hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, mengajarkan kita sebagai muslim untuk menjadi muslim yang hakim, muslim yang adil, muslim yang bijaksana dalam bersikap, dan muslim yang adil dalam bersikap. Kata penulis rahimahullah ta'ala, duhai, hadis ini termasuk hadis yang hikmah, hadis yang mengajarkan kita hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu bijaksana, kebijaksanaan. Padanya terdapat aturan kepada umat beliau untuk memperhatikan sifat hikmah. Sesungguhnya hikmah, ini artinya adalah menempatkan segala sesuatu, sesuatu sesuai pada tempatnya dan memposisikannya sesuai dengan posisinya. Ini makna hikmah. Kita kenal, mungkin ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, pimpinan-pimpinan kita, orang-orang yang memang memiliki sifat hikmah, orang-orang yang dalam dirinya tertanam kebijaksanaan. Maka kita lihat orang ini dia tahu bersikap sesuai dengan kondisi, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat yang diperlukan. Dia tahu kapan waktunya berbicara, dia tahu kapan waktunya diam. Maka orang-orang semacam ini kita tahu orang ini adalah orang yang bijaksana. Bahasa Arabnya apa? Hakim. Orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmah dalam dirinya, atau seorang yang hakim. Lalu bagaimana dengan adil? Apa itu adil? Adil itu menunaikan hak segala sesuatunya. Kalau hikmah menempatkan sesuai dengan porsi, sesuai dengan posisi, keadaan, kondisi, tempat. Itu hikmah. Itu yang dinamakan bijaksana, seorang yang bijak. Adapun adil, maka maksudnya adalah menunaikan hak segala sesuatunya. Menunaikan hak segala sesuatunya. Ini yang namanya adil. Maka hadis ini sekali lagi mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang hakim dan seorang yang adil, seorang yang bijak dan seorang yang adil dalam bersikap. Ini hadis yang luar biasa. Ini makanya penjelasan dari Syekh rahimahullah taala panjang lebar di sini. Kenapa kok penjelasan beliau panjang lebar? Karena nanti kita akan lihat betapa hadis ini masuk dalam setiap kondisi. Seakan-akan hadis ini cocok pada setiap lini kehidupan manusia, setiap tempat, setiap kondisi, setiap posisi, cocok. Kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala, Allah yang maha bijaksana. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Wa huwa ahkamul hakimin. Dia adalah zat yang maha bijaksana dalam penciptaan dan takdirnya. Ini sudah kita sampaikan tadi, ketetapan Allah ada dua, dalam penciptaan, dalam takdir, dan dalam syariat. Allah maha bijaksana dalam penciptaan dan takdirnya, dan Allah maha bijaksana dalam syariat, perintah, dan larangannya. Apa dalilnya tadi? Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah ketetapan yang bersifat takdir dan ketetapan yang bersifat syariat. Allah berhak menciptakan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah berhak memerintah apapun sesuai dengan aturan syariat yang Allah kehendaki. Bolehkah kita menyangkal? Bolehkah kita tidak menerima satu dari sekian banyak aturan Allah, qadari ataupun syar'i? Jawabannya tidak boleh. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak pantas bertanya, kenapa begini ya Allah?
Kenapa kok saya dilahirkan dari rahim seorang seperti ini ya Allah misalkan. Kenapa saya kok enggak lahir di negeri Makkah misalkan. Ya Allah alam, mungkin kalau Anda lahir di negeri Makkah, Anda jadi Abu Jahalnya kota Makkah mungkin, Allah alam. Allah Maha bijaksana dalam setiap penciptaan, takdir, dan dalam setiap syariat, perintah dan larangannya. Ala lahul khalqu wal amr. Kata beliau, dia sungguh telah memerintahkan hamba-hambanya dengan penuh hikmah dan memperhatikannya dalam segala sesuatu. Seluruh perintah dan bimbingan Nabi SAW berporos di atas kaidah hikmah, kebijaksanaan. Dan di antaranya adalah hadis yang jami' yang mengandung seluruh makna yang agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Maka hal tersebut mencakup seluruh muamalah, mencakup seluruh perbincangan, belajar dan mengajar. Maka dari itu manusia terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang memiliki hak khusus. Orang tua, kerabat, tetangga, sahabat, ulama, dan para dermawan sesuai dengan kebaikan mereka secara umum dan khusus. Jadi manusia itu di sini diajarkan bagaimana kita harus bersikap. Maka ada dua macam manusia dan cara menyikapinya pun tidak sama. Cara menyikapinya pun berbeda. Ada manusia jenis pertama yaitu orang-orang yang memiliki hak khusus. Manusia-manusia spesial. Orang-orang yang memiliki hak khusus untuk kita muliakan lebih daripada yang lain. Seperti misalkan orang tua, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Kenapa? Pertama, orang tua kita adalah orang-orang yang beriman. Maka ada hak orang-orang beriman yang harus kita tunaikan. Hak yang kedua apa? Mereka adalah ayah kita, mereka adalah ibu kita, dan ini hak yang tidak bisa ditandingi oleh hak manusia manapun. Karena itu Allah letakkan hak orang tua setelah hak Allah Azza wa Jalla. Ini hak yang luar biasa. Maka berbeda tentu sikap kita kepada ayah kita, kepada ibu kita, dengan sikap kita kepada mukmin yang lainnya. Demikian pula hak kerabat, hak tetangga. Ini terutama harus dijaga hak sesama tetangga. Apalagi manusia pasti hidup bersosial. Dia punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Dan mesti ada hal yang tidak dia senangi dari tetangganya. Bisa jadi mungkin talang airnya menghadap ke rumah misalkan. Atau bisa jadi anaknya nangis-nangis terus misalkan. Bisa jadi lewat, kita sudah berusaha untuk menebar senyum, ramah, sapa misalkan, dia melengos misalkan. Ya mungkin dia punya pikiran atau yang lain sebagainya. Kemudian Anda emosi, jangan emosi. Makanya kata Nabi SAW, Jibril itu senantiasa mewasiatkan aku untuk baik sama tetangga. Sabar sama tetangga, bukan cuma baik. Sabar sama tetangga. Hatta dhanantu la annahu sayuwarrith. Sampai aku mengira tetangga ini bakal punya hak waris. Padahal enggak. Artinya hak tetangga itu luar biasa. Makanya enggak sama antara orang yang menyakiti mukmin biasa dengan mukmin plus tetangga. Ada berapa hak? 2 hak yang kita nodai. Nah, ini maksud dari perkataan beliau. Kerabat diantaranya juga ya silaturahim. Kita wajib untuk menjaga hubungan rahim, hubungan darah. Wajib hukumnya. Maka ketika kita menjaga hubungan dengan kerabat kita, kita sedang menunaikan 2 hak sekaligus. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi dan berulang kali, bahwasanya bukan termasuk silaturahim itu mukafaah. Apa mukafaah? Membalas baik dengan baik. Itu bukan silaturahim. Kata Nabi SAW, laisar rahimu bil mukafaah. Bukan termasuk silaturahim itu ketika keluarga baik kita baik, itu bukan mukafaah. Itu bukan silaturahim, itu namanya mukafaah. Itu namanya balas
budi. Orang baik kita balas dengan kebaikan. Itu normal. Normal, umum terjadi. Tidak ada tantangan di situ, tidak ada ujian. Tapi silaturahim itu ketika ada orang yang tidak memberikan hak kita, menyakiti kita, lalu kemudian kita upayakan untuk kembali menyambung hubungan rahim. Susah apa mudah? Susah. Tapi itulah hakikat silaturahim. Nah ini hak yang harus kita jaga, diantaranya hak kerabat. Kemudian hak tetangga, sahabat, ulama, dan para dermawan sesuai dengan kebaikan mereka secara umum dan khusus. Dan nanti akan beliau jelaskan rahimahullah. Maka untuk jenis ini, kita memposisikan mereka sesuai dengan posisinya. Yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka yang telah dikenal dalam syariat maupun adat kebiasaan. Jadi dari mana kita bisa mengetahui hak orang-orang spesial ini? Dari dua. Pertama, yang diajarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua sesuai dengan uruf. Uruf itu adat kebiasaan. Bagaimana seharusnya suami bersikap kepada istrinya. Misalkan dalam rumah tangganya. Maka syariat mengajarkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Atau tafsir lainnya, pergaulilah mereka dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan daerah. Kalau kebiasaan daerah kita, ya istri itu ketika kalau suaminya berangkat kerja ngapain? Cium tangan misalkan, ya itu kebiasaan daerah. Kalau misalkan ada istri tidak mau cium tangan, nah ini biasanya kita kenal, oh ini ada masalah ini. Ini ada masalah. Nah, kita lakukan sesuai dengan adat kebiasaan kita masing-masing. Ya, di antara adat kebiasaan manggil, cara manggil adat kebiasaan sesuai dengan daerah masing-masing. Jawa mungkin manggilnya Mas, atau mungkin yang lain manggilnya Abang, atau lain sebagian. Tidak manggil asal pakai nama. Beda dengan adat istiadatnya orang Arab. Kalau orang Arab ya mungkin manggil dengan sekedar nama. Tapi beda sesuai dengan adat kebiasaan. Kata beliau, seperti berbakti, menjalin hubungan, berbuat baik, memuliakan, loyalitas, rasa simpati, dan seluruh hak yang mereka miliki, maka mereka harus dibedakan dari selainnya dengan hak-hak yang khusus ini. Dan nanti beliau akan jelaskan secara terperinci. Kedua, orang-orang yang tidak memiliki hak khusus. Hanya saja mereka memiliki hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai manusia. Maka hak mereka pun bersifat umum, yaitu mencegah gangguan dan mudarat dari mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Engkau mencintai kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana engkau mencintai kebaikan tersebut untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, engkau membenci kejelekan bagi mereka sebagaimana engkau membenci kejelekan tersebut untuk dirimu. Bahkan wajib mencegah gangguan terhadap seluruh manusia dan mencurahkan segala bentuk kebaikan yang bisa engkau berikan kepada mereka. Maka kalau bukan kerabat, bukan orang terdekat, maka minimal mereka punya hak lebih yang harus kita muliakan. Apa hak mereka? Muslim. Apa hak mereka? Mukmin. Dan mukmin tentu berbeda dengan muslim. Atau setidaknya hak dia sebagai manusia. Hak dia sebagai manusia. Misalkan ada orang kafir ya. Kafir atau nonis. Kafir atau non-Islam. Kafir, kita katakan kafir, dan ini bentuk keadilannya kita sebagai muslim. Kita tegas mengatakan mereka adalah kafir, tapi bolehkah kita menzalimi mereka? Jawabannya tidak boleh. Minimal kita cegah kemudaratan. Kalau misalkan di jalanan ada orang yang tabrakan misalkan, kemudian kita lihat, oh ini biarawati. Dari mana antum tahu? Dia pakai salib misalkan, pakaiannya misalkan syiar agama Nasrani. Orang Buddha misalkan dengan ciri khas pakaiannya, orang Hindu dengan ciri khas atribut-atribut agamanya. Boleh nggak kita bantu mereka? Boleh. Bahkan dianjurkan untuk membantu mereka, barangkali ini menjadi jalan hidayah mereka. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, la yanhaakumullah
anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Antabarruhum, melakukan kebaikan kepada mereka. Jadi boleh, tidak ada masalah. Mereka minimal punya hak sebagai manusia. Demikian pula kalau dia seorang muslim, maka ada hak yang harus kita jaga lebih dibandingkan hak dia sebagai manusia. Kata beliau, termasuk dalam hal ini juga seorang bergaul dengan manusia sesuai dengan kedudukannya. Orang yang lebih tua memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati. Sedangkan terhadap yang lebih muda dengan kasih sayang dan kelembutan sesuai dengan keadaannya. Maka kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami man lam yujil kabirana, orang-orang muslim yang tidak punya tata krama kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang senior, orang-orang yang lebih tua umurnya. Dan bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Ini bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Allahu alam. Tapi yang saya pahami, ketika Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami, maka ini menunjukkan perilaku itu adalah pelanggaran dosa besar. Ini yang saya pahami. Laisa minna man ghasyana, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menipu kami. Maka menipu adalah dosa besar. Termasuk di antara dosa besar adalah tidak memuliakan orang yang lebih tua. Makanya Nabi SAW saat kejadian Fathu Makkah, maka harapan terbesarnya Abu Bakar, Abdullah ibn Uthman, ayah beliau namanya Uthman, atau diberi julukan, diberi kunyah Abu Quhafah. Saat itu belum muslim. Maka harapan terbesar seorang anak adalah bagaimana caranya memberikan hidayah kepada sang ayah. Maka itu yang diharapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun setelah kejadian Fathu Makkah, beliau pun masuk ke Masjidil Haram. Lalu kemudian Abu Bakar datang membawa orang tua beliau, Abu Quhafah, dalam kondisi yang sudah tua renta. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana memposisikan orang sesuai dengan porsinya. Kata Nabi SAW, hala tarakta syaikha fi baitihi hatta atiyah. Abu Bakar, kenapa enggak engkau biarkan orang tuamu ini duduk di rumahnya? Kamu yang suruh saya datang ke rumahnya. Ini adab kepada orang yang lebih tua diajarkan oleh Nabi SAW. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengajarkan kepada kita bagaimana adab seharusnya memuliakan seorang Nabi SAW. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata beliau, yamshi huwa ilaiki ya Rasulullah ahaqqu an tamshi ilaihi. Lebih benar orang tua saya ini yang datang kepadamu dibandingkan engkau yang harus datang kepada orang tua saya. Itu adab. Mendahulukan Nabi dibandingkan seluruhnya. Bahkan diri kita sendiri. Makanya doa kita tasyahud apa? Assalamu. Siapa duluan yang kita doakan keselamatannya? Assalamu alaina atau assalamu ala nabi? Assalamu ala nabi. Ini kalau Anda baca kemudian Anda renungi, Anda akan pahami dengan baik bahwasanya bahkan hak Anda pun terbelakang. Hak Nabi lebih didahulukan. Keselamatan untuk Nabi itu lebih utama dibandingkan dengan keselamatan diri kita masing-masing. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Saya itu merenung, ternyata bahkan hak pribadi antum sendiri nanti diurusnya. Rasulullah lebih utama dibandingkan dengan urusan Anda, urusan keluarga. Makanya di antara ucapan yang senang sekali diucapkan sahabat adalah fidaka abi wa ummi. Tebusanmu wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku sayangi. Siapa? Ayahku, ibu. Kalau seandainya engkau ditawan, aku akan berikan ayahku. Aku akan berikan ibuku. Agar engkau bisa bebas dari tawanan musuh. Ini perkataan yang luar biasa. Yang mungkin ini sebagian mungkin mengatakannya mimbabil mujamalah. Hanya sekedar mencari keridhaan Nabi, tidak secara hakiki. Tapi sebagian yang lain dari sahabat mengatakan itu dengan penuh keimanan.
Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan kepada Abu Quhafa dengan memegang dada Abu Quhafa, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, engkau akan menemukan kedamaian, engkau akan menemukan keselamatan. Ia pun masuk Islam. Maka Nabi kemudian mengucapkan selamat kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Poinnya apa? Nabi di sini mengajarkan kita bagaimana caranya menghormati yang tua. Dengan dua cara tadi, dengan ajaran syariat dan dengan uruf. Apa uruf tadi? Nah, kebiasaan daerah. Hanya saja kebiasaan daerah ini tidak sepenuhnya negatif. Dan tidak sepenuhnya juga positif. Tetap yang menjadi cerminan adalah ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya misalkan, dalam beberapa adat istiadat daerah, cara kita memuliakan orang tua dengan cara apa? Sungkem, kemudian sujud di kakinya. Boleh atau enggak? Apa hukumnya? Syirik atau dosa besar? Dosa besar. Kecuali kalau kita dengan tujuan penghambaan, tapi enggak ada. Biasanya untuk penghormatan, maka ini dosa besar. Enggak boleh. Uruf tapi bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Maka sesuai dengan syariat dan sesuai dengan uruf. Dalam beberapa kondisi terkadang orang yang lebih tua, ya termasuk diantaranya adalah ayah dan ibu kita yang punya hak lebih. Di sini kata beliau, orang yang lebih tua berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Sedangkan terhadap yang lebih muda, dengan kasih sayang dan kelembutan sesuai dengan keadaannya. Dan Nabi pun mengajarkan kita bagaimana memuliakan anak-anak, bagaimana mencintai orang yang lebih muda. Nabi SAW umumnya yang beliau lakukan kepada anak muda bukan cuman sekedar penyampaian lisan saja, tapi ada sentuhan. Sentuhan ini yang lebih memberikan efek kepada masuknya pengajaran Nabi kepada anak yang lebih muda. Nabi pegang pundaknya Abdullah bin Abbas, kemudian Nabi katakan, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak, wahai pemuda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dalam kisah yang lain, seorang yang meminta izin kepada Nabi untuk tetap berzina, seorang masih muda, maka Nabi sentuhkan tangan Nabi ke dada beliau, ke dada pemuda tersebut, kemudian mengatakan, ya Allah, jauhkan orang ini dari, jagalah pandangannya dan jagalah kemaluannya. Maka setelahnya pemuda ini tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan dosa besar tersebut. Maknanya Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyayangi anak yang lebih muda. Dan Nabi mengatakan, siapa yang tidak punya rasa sayang, maka dia tidak akan disayang. Al jaza'u min jinsil amal. Man la yarham la yurham. La yurham. Allahu alam. Lanjut setelah jeda azan insyaallah. Naam, kemudian kata penulis rahimallahu taala, sedangkan terhadap yang lebih muda maka dengan kasih sayang dan kelembutan sesuai dengan keadaannya, dan dalam banyak kondisi Nabi mengajarkan kita untuk punya yang namanya rasa kasih sayang. Meskipun konteksnya kita dalam ibadah, maka Nabi SAW mengedepankan kasih sayang. Dan Nabi pada dalam suatu keadaan, Nabi pernah salat subuh. Dan kebiasaan Nabi SAW dalam salat subuh adalah membaca 70 sampai 100 ayat. Dan itu panjang. Namun kemudian Nabi SAW hanya membaca Qul huwallahu ahad. Kenapa? Ada seorang anak yang menangis. Ini membuktikan bahwasanya dalam beribadah pun yang kita kedepankan adalah kasih sayang kepada kaum muslimin. Ketika ada jamaah salat yang tua, renta, atau anak kecil misalkan, ibu-ibu yang membawa bayinya misalkan, maka selayaknya untuk memudahkan salatnya. Dan demikian seterusnya. Ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih sayang. Kata beliau, adapun dengan yang sebaya, bergaul dengan wajar sesuai dengan haknya. Bergaul dengan kawan, bergaul dengan teman. Dan tentu pergaulan dengan teman itu beragam. Ada teman-teman yang baik dan ada teman-teman yang tidak baik. Maka dengan teman-teman yang baik diperlakukan dengan spesial.
dengan luar biasa. Kalau perlu kita traktir makan, kalau perlu kita bayari makanannya dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu biarkan ada orang yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Ini mengajarkan kita untuk apa istilahnya? Pilih-pilih teman. Apa bahasanya? Diskriminasi. Ya, tapi biasa diskriminasi itu warna ya. Mungkin bahasa yang sesuai mungkin ya pilih-pilih teman. Kalau ada teman yang jelek, akhlaknya, adabnya, agamanya, maka jangan ditemani. Kalau perlu traktir hanya teman-teman yang baik-baik saja. Adapun teman yang jelek maka tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan lebih baik. Ini yang disebut dengan sikap kita anzilun nas manazilahum, memposisikan, mempergauli orang sesuai dengan posisinya. Kata beliau, adapun ibu, beliau memiliki hak khusus. Istri memiliki hak yang lain. Berbeda antara satu hak dengan hak yang lain. Bagaimana kalau seandainya bertabrakan antara dua hak. Hak ibu dengan hak ayah. Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Ibu atau ayah? Ketika itu berkaitan dengan hak, maka yang didahulukan adalah ibu. Bahkan Nabi SAW menyebutkannya 3 kali ketika ada seorang sahabat yang bertanya, siapa manusia yang harus aku perlakukan dengan cara terbaik? Maka Nabi katakan ibumu. Nabi ulangi kedua kali, Nabi ulangi ketiga kali, baru setelahnya ayahnya. Maknanya kalau misalkan ada satu kesempatan di mana kita tidak bisa membelikan makanan 2. Kita hanya bisa membelikan makanan 1 misalkan. Maka kita bagi 2 makanannya. Mana porsi yang harus kita belikan lebih besar? Untuk ayah kah atau untuk ibu? Untuk ibu. Untuk ibu. Kenapa? Karena upaya sang ibu dalam mengasuh lebih luar biasa dan secara langsung dirasakan oleh sang anak dibandingkan dengan sang ayah. Makanya ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna bni hadha kana batni lahu wi'aan wa thaddi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan. Ya Rasulullah, anakku ini, perutku ini menjadi tempat dia berdiam. Artinya di mana seorang anak berdiam selama 9 bulan? Di perut ibunya. Wa thaddi lahu siqaan, dan payudaraku ini menjadi tempat makannya dia, tempat minumnya dia. Wa hijri lahu hiwaan, dan pangkuanku ini menjadi tempat dia menemukan ketentraman, kedamaian. Maknanya hak ibu lebih besar daripada hak ayah karena pengaruh ibu dalam pendidikan itu lebih luar biasa dibandingkan dengan sang ayah. Kasih sayang ibu jauh lebih besar daripada kasih sayang sang ayah. Adapun kata para ulama, kalau seandainya berkaitan dengan kepatuhan, ketaatan, perintah, mana yang harus dahulukan? Ayah atau ibu? Ayah. Ketika ayah menyuruh sesuatu, ibu menyuruh yang lain, mana yang dahulukan? Ayah. Nah, ini perbedaan antara keduanya. Kalau seandainya kedua hak ini bertentangan satu sama lain, bertabrakan antara dua hak, hak ibu dengan hak ayah. Kata beliau, dan bergaul dengan orang yang memiliki hubungan dengannya, orang yang dia percaya dan bersikap loyal padanya, maka dia bergaul kepada mereka tidak seperti dengan orang yang tidak dia percaya dan tidak pula memiliki hubungan dengannya. Ini berkaitan dengan teman-teman istri atau teman-teman suami. Maka tentunya pergaulan kita dengan orang-orang yang menjadi teman kita yang disenangi oleh istri kita. Istri kita senang. Kenapa? Ketika kita berteman dengan teman-teman kawan-kawan kajian, kita berubah menjadi lebih saleh, lebih baik. Berbeda dengan kalau kita berteman dengan teman-teman main bola, teman-teman main olahraga, yang kadang memberikan pengaruh baik, kadang tidak memberikan pengaruh baik. Maka istri tidak suka. Maka kita harus menjaga perasaan istri. Maka ini cara kita bergaul dengan istri. Sebaliknya pun demikian. Kita harus menjaga perasaan istri. Istri pun harus menjaga perasaan suami. Ketika ada orang-orang yang tidak disenangi oleh suami, maka tidak boleh istri bergaul dengannya. Ada mungkin teman-teman istri yang tidak disukai suami. Kenapa? Yang dibicarakan melulu tentang
duniawi misalkan. Kamu tidak usah temenan sama dia. Tidak boleh istri berteman dengannya. Maka ini cara bergaul antara suami dengan istri. Sebagaimana yang diajarkan oleh syariat. Kata beliau, begitu pula ketika berbicara bersama para raja, para penguasa dan para pemimpin. Maka hendaknya berbicara dengan ucapan yang lembut, santun sesuai dengan kedudukan mereka. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Poinnya kata Allah Azza wa Jal, faqula lahu, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia adalah seorang yang melampaui batas dan katakan kepadanya perkataan yang lembut. Barangkali ia mau tersadar dan ia mau merasakan, ia takut dan ia mau sadar. Ini surat Thaha ayat 43 sampai 44. Maka ini adab kita kepada pemerintah. Tentunya berbeda dengan adab kita kepada orang-orang biasa, kepada rakyat jelata. Sesama kita rakyat jelata harus dibedakan dengan perilaku kita kepada pemerintah. Kalau kepada masing-masing kita ya sesuai porsinya. Adapun kepada pemerintah bagaimana adab kita? Harus dimuliakan, menjaga tutur kata kita, kemudian mendoakan yang terbaik. Ini adab kita kepada para penguasa, kepada pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemerintah, pemimpin Allah yang Allah tunjuk di atas muka bumi sesuai dengan takdirnya. Karena nggak ada yang namanya kebetulan. Pemerintah yang sekarang memimpin kita apakah suatu kebetulan atau takdir? Takdir. Maka wajib bagi kita untuk menghormati. Dan kita sebagai ahlu sunnah ketika memuliakan pemimpin kita, ketika kita menjaga tutur kata kita, ketika kita selalu menyanjung pemimpin kita, mendoakan yang terbaik untuk mereka, itu tujuan dan maksudnya bukan karena kita suka menjilat pemerintah. Tidak. Tapi kenapa kita menghormati mereka? Karena kita mengedepankan dalil dibandingkan dengan hawa nafsu. Kalau kita bermain dengan hawa nafsu, mungkin kita sudah turun ke jalanan. Mungkin kita sudah bermain perasaan, emosi kita karena kezaliman yang mungkin kita anggap itu sebagai kezaliman pemerintah. Namun kita tidak bersikap sesuai apa kata hawa nafsu kita, tapi kita bersikap sesuai dengan apa kata dalil, apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemerintah ketika sudah turun misalkan mantan presiden misalkan, apakah boleh dihinakan? Nanti ada yang punya anggapan kalau dia presiden maka wajib dimuliakan. Sebaliknya apa? Kalau dia tidak presiden maka wajib dihinakan. Seperti itu? Ya enggak. Ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang tidak selalu benar. Kadang salah, ya ini buktinya salah. Kalau dia presiden wajib dimuliakan, kebalikannya apa? Kalau dia bukan presiden, wajib dimuliakan sesuai porsinya. Minimal dia muslim, maka wajib dihormati. Maka Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau ditanya tentang ucapan yang viral ya, yang miris adalah ahlus sunnah salafi juga kadang ikut-ikutan ucapan viral dalam menghina mantan presiden, kan viral toh? Kadang dibawa bercandaan saja, tapi itu tidak mencerminkan akhlak sebagai salafi. Kata beliau, ketika ada mantan presiden kemudian dihina, maka kemuliaan dia sebagai presiden sudah tidak ada lagi. Namun tersisa baginya kemuliaan dia sebagai seorang muslim. Apakah boleh menghina seorang muslim? La yaskhar qaumun an qaumin. Tidak boleh menghina satu kaum dengan kaum yang lain, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Meskipun tujuannya hanya apa? Bikin ketawa orang lain, tidak boleh. Maka ini akhlak kita kepada para ulama, dan di antara akhlak kita kepada para ulama bagaimana kita bergaul dengan bukan ulama ya, bergaul dengan pemerintah, di antaranya adalah dengan menyampaikan nasihat kalau kita mampu melakukannya. Tentu nasihat yang kita lakukan sebagaimana kata Allah dalam surat ini dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Karena umumnya manusia, semua manusia tidak suka dalam bab nasihat dua hal. Yang pertama adalah dilakukan itu di depan umum.
Yang kedua, dilakukan dengan sikap yang kasar, tidak suka. Siapapun, antum misalkan punya teman, mohon maaf, celananya misalkan sobek misalkan, tidak sadar, mungkin main bola kemudian krek, dia tidak sadar, ditaruh di rumahnya, pengen dia jahit, kemudian dia lupa, dipakai itu salat di masjid, bolong misalkan. Mau nggak? Kira-kira dia ridho tidak? Ketika antum berikan nasihat, tapi dengan jahar, dengan kencang. Antum bilang, Mas, celananya bolong misalnya. Dia marah. Dia marah. Umumnya manusia tidak suka dengan kasar dan di hadapan umum. Bahkan ulama menyebutkan nasihat yang disampaikan di hadapan umum itu bukan nasihat, tapi itu adalah fadhihah. Itu adalah pencemaran nama baik. Itu apa? Menebarkan aib orang lain. Khawatirnya ketika Anda melakukan itu, aib Anda akan disingkap oleh Allah Azza wa Jalla. Yang nyingkap bukan orang ini, tapi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai. Itu umumnya manusia. Dia marah ketika kita nasihat dengan dua cara ini. Salah satu dengan dua cara ini. Bagaimana dengan pemerintah? Yang wibawanya dia jaga luar biasa. Kemudian Anda nasihati pemerintah dalam tanda kutip dengan cara apa? Secara umum di media sosial, ditambah dengan bahasa-bahasa menjelekkan, menghina, kasar. Kira-kira nerima atau enggak? Enggak nerima. Bahkan yang terjadi setelahnya, mungkin Anda ditangkap, kezaliman-kezaliman yang lain mungkin akan terjadi. Bukannya yang keluar adalah maslahat sebagai hasil, tapi yang keluar setelahnya adalah madarat. Makanya kalau kita mau taat pada aturan syariat, kita akan temukan maslahat 100%. Tidak mungkin ada madarat. 100% semuanya adalah maslahat. Maka syariat kita mengajarkan kita untuk menasehati secara sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkan. Maka itu yang paling baik. Itu yang terbaik. Syariat kita melihat jauh ke depan. Itu yang paling maslahat. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau, dan bergaul dengan para ulama dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka, belajar kepada mereka, bersikap rendah hati terhadap mereka, menampakkan rasa butuh kepada ilmu mereka, sering mendoakan mereka. Setiap kali disebut namanya misalkan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah yang masih hidup, kita doakan hafizahullah wa ra'ah. Ini adab kita kepada para ulama. Bahkan dalam buku-buku adab diajarkan dengan detail bagaimana cara kita bersikap dengan ulama. Bahkan dalam bab bertanya atau membenarkan salah ulama pun tidak boleh kita langsung menegur. Ustaz, sepertinya Anda salah. Pak Kiai misalkan, Anda sepertinya salah, tidak boleh. Di antara caranya seperti yang disebutkan dalam kitab adab, Tadhkiratus Sami' misalkan, caranya adalah dengan mengulangi pertanyaan kedua kalinya. Dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, Syekh salah dalam membaca, maka Anda bertanya. Dengan mengulangi hadis yang sama. Tujuannya apa? Agar Syekh bisa berpikir kedua kali. Atau misalkan Anda dengan pertanyaan mengatakan, Syekh, apakah boleh dibaca demikian? Tidak boleh Anda mengajari. Ini bukan termasuk dari adab. Tapi termasuk adab ketika menegur kesalahan ulama adalah dengan mengulangi perkataan mereka atau dengan cara menegurnya tapi dalam bentuk pertanyaan. Ini cara kita bersikap kepada para ulama. Di antaranya adalah mendoakan mereka terutama ketika mereka mengajar dan berfatwa yang bersifat khusus dan umum. Termasuk dalam hal ini pula memerintahkan anak kecil agar melakukan perbuatan baik dan melarang mereka dari perbuatan buruk dengan sikap lembut dan cara yang menarik hati mereka. Memberikan hadiah-hadiah yang sesuai dengan dalam rangka memberi semangat dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Serta menjauhi sikap kasar baik berupa ucapan, perbuatan. Maka Nabi SAW bersabda, ini hadis yang masyhur ya, hadis yang kita kenal. Jadi yang ingin kita jelaskan di sini sebagaimana perkataan penulis rahimahullah taala, cara kita bersikap dengan anak-anak, mendidik mereka adalah dengan kelemah lembutan. Itu nomor 1. Itu nomor 2. Itu nomor 3 dengan kelemah lembutan. Tapi apakah kita boleh mendidik mereka dengan pukulan? Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh. Boleh. Tapi jadikan itu hukuman yang paling terakhir.
Sebagaimana pengobatan yang paling terakhir adalah dengan al-kayyu. Apa al-kay? Dengan besi panas yang ditempelkan. Pengobatan terakhir. Tapi tidak dinafikan. Ada mendidik dengan cara memukul. Bagaimana cara memukulnya? Tentu tidak dengan emosi. Kan beda. Mukul dengan emosi, pulang kerja masalah menumpuk, kemudian anak cari masalah. Gimana cara mukulnya? Nah, itu dengan emosi. Berbeda dengan antum sadar, anak antum salah. Antum sadar, antum tidak dalam kondisi emosi. Maka pukulan yang antum lakukan itu dalam konteks pendidikan. Nah, ini beda antara emosi dengan pendidikan. Maka kalau kita lihat, banyak sekali psikolog Islam yang salah dalam mendidik anak. Mereka banyak yang mengatakan tidak boleh kita mengatakan jangan. Tidak boleh kita memukul. Ini pendidikan yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh dipakai. Sebagaimana di sini Nabi katakan wadribuhum, pukul ketika mereka usia berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun dipukul. Sebagaimana dahulu Ibnu Abbas ketika mengajarkan muridnya Mujahid rahimahullah, diikat kakinya untuk disuruh hafal Quran, disuruh hafal hadis sampai diikat kakinya. Ini pendidikan salaf dengan ketegasan. Namun tetap kita ingat ketegasan ini adalah nomor yang paling terakhir. Dan ketika kita memukul, ingat bahwasanya kita bukan orang tua yang baik. Ini boleh hukuman dengan pukulan, tapi menunjukkan kita bukan orang tua yang terbaik. Apa buktinya? Omongan kita nggak didengar. Kita ngomongin, bayangkan sampai usia 7 tahun ngajarkan mereka sholat, nyuruh mereka sholat, di usia 10 tahun masih nggak didengerin. Apa artinya? Ini orang tua yang ya nggak benar. Nggak benar. Ya seharusnya orang tua yang semacam ini atau guru yang semacam ini yang mengharuskan memukul anak santrinya, dia introspeksi diri. Barangkali mungkin karena dosanya, karena kelalaiannya, memposisikan diri sebagai qudwah, maka anak santrinya tidak mau mendengar, anak-anaknya tidak mau mendengar sampai usia 10 tahun, antum bayangkan. Tidak mau dengarkan sampai harus dipukul. Ini pilihan terakhir, bukan berarti tidak boleh, tapi ingat ketika kita mengharuskan memukul mereka, maka ini menunjukkan kita bukan orang tua yang baik. Harusnya kita introspeksi diri dan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun pukulan itu salah satu cara kita mendidik anak. Allah Ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.